Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, nama saya Waryuni. Saya Vivin Pangaribuan. Kami akan memaparkan materi tes kompetensi berbahasa reseptif. Selamat menyimak. Kompetensi berbahasa aktif reseptif. Kompetensi berbahasa yang bersifat aktif reseptif pada hakikatnya merupakan kemampuan menerima Proses decoding, kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh pihak lain, baik yang dituturkan melalui sarana bunyi atau tulisan. Memahami bahasa dalam proses komunikasi adalah memahami pesan yang ingin disampaikan. Pemahaman bahasa lewat sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak, sedangkan yang lewat sarana tulisan merupakan kegiatan membaca. Kompetensi berbahasa aktif reseptif. Kegiatan menyimak dan membaca mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bersifat aktif reseptif. Aktif untuk memahami isi pesan. Letak perbedaannya adalah terdapat pada sarana yang dipergunakan, yaitu sarana bunyi dan tulisan. Baik sistem bunyi maupun tulisan pada hakikatnya hanya merupakan lambang, yaitu lambang bahasa, lambang yang bersifat arbitrer untuk menyampaikan informasi dari seorang penutur bahasa kepada pihak lain. A. Tes kompetensi menyimak. Secara alami, bahasa bersifat lisan dan terwujud dalam kegiatan berbicara dan memahami pembicaraan itu. Dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, kegiatan berbahasa secara lisan lebih baik daripada berbahasa tulis. Kenyataan itu dapat diartikan bahwa kompetensi berbahasa lisan lebih fungsional daripada kemampuan berbahasa tulis. Oleh karena itu, tes kompetensi berbahasa lisan dalam kaitan ini adalah kemampuan menyimak perlu diberi perhatian secara memadai. Kompetensi menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap, memahami, dan menanggapi pesan bahasa lisan. Materi dan tujuan menyimak. Materi menyimak yaitu ada 5. 1. Menyimak pembicaraan. 2. Pembelajaran di sekolah. 3. Berita di radio atau sandiwara radio. 4. Sinetron televisi. 5. Lagu. Tujuan menyimak adalah untuk menangkap pesan yang disampaikan atau sekedar menikmati saja. 1. Persiapan khusus tes kompetensi menyimak. Pada tes kompetensi menyimak harus disiapkan bahan tes yang disampaikan secara lisan dan diterima peserta didik melalui sarana pendengaran. Media untuk tes kompetensi menyimak dapat menggunakan rekaman karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Menjamin tingginya reliabilitas tes. 2. Memungkinkan kita untuk membandingkan prestasi antara kelas yang satu dengan yang lain walaupun selang waktu cukup lama. 3. Jika tes memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai, ia dapat dipergunakan berkali-kali. 4. Dalam pembelajaran bahasa asing dapat untuk menggantikan kehadiran penutur asli. 5. Dapat merekam situasi tertentu, pemakaian bahasa untuk dibawa ke kelas sehingga bersifat pragmatik atau otentik. 6. Guru dapat mengontrol pelaksanaan tes dengan lebih baik. 2. Bahan tes kompetensi menyimak. Tes komprehensi lisan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik menangkap, memahami, dan menanggapi informasi yang terkandung di dalam wacana tersebut yang diterima melalui saluran pendengaran. Bahannya kebahasan yang sesuai dengan tes kompetensi menyimak, yaitu berupa wacana karena wacana memuat informasi. Bahan tes kompetensi menyimak
dibagi dua. Yang kedua adalah pemilihan wacana sebagai bahan untuk tes kemampuan menyimak harus dipertimbangkan beberapa faktor, yaitu cakupan pesan, jenis wacana, dan tingkat kesulitan wacana. Brown 2004 halaman 120 membedakan menyimak ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Menyimak intensif, 2. Menyimak responsif, 3. Menyimak selektif, 4. Menyimak ekstensif. 3. Tingkat kesulitan wacana. Tingkat kesulitan wacana ditinjau dari faktor kosakata dan struktur yang dipergunakan. Jika kosakata yang dipergunakan sulit, bermakna ganda, dan abstrak, jarang dipergunakan. Ditambah lagi struktur kalimatnya juga kompleks. Wacana tersebut termasuk wacana yang tinggi tingkat kesulitannya. Jika hanya salah satu aspek saja yang sulit, kosakata atau struktur, informasi yang dikandung tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik, maka wacana tersebut masih tergolong agak sulit. Cara untuk memperkirakan tingkat kesulitan suatu wacana bagi kelas atau populasi yang bersangkutan yaitu berupa teknis clause atau clause test. Clause test adalah salah satu jenis soal yang berisi teks dengan beberapa bagian yang rumpang. Tugas dari para peserta tes adalah menemukan bagian yang tepat melengkapi teks rumpang tersebut. 4. Isi dan cakupan wacana. Isi dan cakupan wacana juga mempengaruhi tingkat kesulitan wacana. Jika isi dan cakupan wacana sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, hal itu akan mempermudah wacana yang bersangkutan. Jika tidak, maka ia akan menambah tingkat kesulitan wacana yang bersangkutan. Wacana yang akan diteskan hendaknya berisi hal-hal yang bersifat netral. Wacana yang bersifat kontroversial, politik, dan agama hendaknya dihindari karena dapat memancing lebih dari satu jawaban yang benar. Jenis wacana yang dapat dipergunakan untuk tes menyimak adalah sebagai berikut. 1. Pertanyaan atau pernyataan singkat. 2. Dialog. 3. Ceramah. Pembuatan tes kompetisi menyimak dibagi menjadi dua. Tes bentuk tradisional dan tes model otentik. Tes bentuk tradisional. Tes kompetisi menyimak dengan memilih jawaban, yaitu memilih opsi jawaban tes objektif, pilihan ganda terhadap pertanyaan yang diberikan. Peserta uji hanya dituntut menyimak dengan baik wacana yang diperdengarkan dan kemudian memilih atau merespon soal-soal yang diajukan berkaitan dengan pesan yang terkandung dalam wacana. Soal yang dibuat dapat bervariasi tingkat kesulitannya tergantung tingkat kesulitan wacana dan kompleksitas soal yang bersangkutan. Tes model otentik. Peserta uji dituntut untuk memahami isi pesan wacana yang diperdengarkan dan kemudian mengemukakan jawaban dengan mengkreasikan bahasa sendiri informasi yang diperoleh dari wacana yang diperdengarkan. Tugas otentik menuntut peserta didik untuk memajukan kinerjanya secara aktif produktif. Maka tes kompetisi menyimak yang bersifat reseptif diubah menjadi tugas reseptif dan produktif. Tes kompetensi menyimak bentuk tradisional dibagi menjadi dua, yaitu tes pemahaman wacana narasi dan tes pemahaman wacana dialog. Tes pemahaman wacana narasi bahannya yaitu bahan tes wacana narasi, prosa, ceramah, cerita, berita, dan lain-lain. Tingkat kesulitan harus sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Tes pemahaman wacana dialog bahannya adalah bentuk dialog, konteks formal atau setengah formal, baik dialog singkat atau panjang. Wacana berbentuk pertanyaan, berisi rangsang dan jawaban dalam lembar tugas yang memuat pesan yang terkandung dalam wacana. Tes kompetisi menyimak dengan mengkonstruksi jawaban dibagi menjadi 3, yaitu menggali dan memaksimalkan potensi peserta didik,
Yang kedua, menceritakan kembali isi bacaan. Yang ketiga, tes dinilai dengan menggunakan rubrik. B. Tes kompetensi membaca. Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Jika dalam kegiatan menyimak diperlukan pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa yang bersangkutan, dalam kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem penulisan, khususnya yang menyangkut huruf dan ejaan. Pada hakikatnya, huruf dan atau tulisan hanyalah lambang bunyi bahasa tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan membaca, kita harus mengenali bahwa lambang tulis tertentu itu mewakili bunyi tertentu yang mengandung makna yang tertentu pula. Penekanan tes kompetensi membaca. Tujuan membaca: 1. Ingin memperoleh dan menanggapi informasi, memperluas pengetahuan, memperoleh hiburan dan menyenangkan hati. Yang kedua, untuk merebut makna dan keindahan. Dan yang ketiga, untuk mengasah kepekaan pikiran dan perasaan. Bahan tes kompetensi membaca. Ada 4, yaitu yang pertama, jenis wacana, 2 isi wacana, 3 panjang pendek wacana, 4 tingkat kesulitan wacana. Jenis wacana dibagi lagi menjadi 4, yaitu wacana prosa non-fiksi, wacana dialog, wacana kesastraan, dan wacana lain, contohnya surat, tabel, diagram, grafik, iklan, dan brosur. Pembuatan tes kompetensi membaca dibagi menjadi 3. Tes kompetensi membaca dengan merespon jawaban, 2. Tes kompetensi membaca dengan mengonstruksi jawaban, dan yang ketiga, tes membaca PISA dan PRILS. Tes kompetensi membaca dengan merespon jawaban terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tes pemahaman wacana prosa, 2 tes pemahaman wacana lain seperti surat, tabel, diagram, grafik, iklan, dan brosur, ketiga tes pemahaman wacana kesastraan, dan yang keempat tes pemahaman wacana dialog. Sedangkan untuk tes kompetensi membaca dengan mengonstruksi jawaban terbagi menjadi 3, yaitu pertanyaan terbuka, menceritakan kembali, membuat ringkasan, sinopsis, dan saduran. Tes membaca PISA dan PRILS yaitu tentang literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika. Literasi membaca yaitu membaca situasi, teks, dan aspek. Tes membaca PISA. Ujian PISA atau Program for International Students Assessment melibatkan 3 macam kompetensi literasi, yaitu membaca, matematika, dan sains. Dari semua kompetensi berbahasa, ternyata hanya kompetensi membaca yang dipilih untuk diujikan. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya kompetensi itu untuk keberhasilan pendidikan dan hidup menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Soal-soal ujian PISA dirancang relevan dengan kehidupan sesungguhnya, yang secara nyata diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. PISA merupakan metode penilaian yang diakui tinggi derajat kesahihannya dan benar-benar mengukur kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan konteks kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian tes membaca PIRLS. PIRLS atau Progress in International Reading Literacy Study adalah pengukuran yang berskala internasional tentang literasi membaca yang dikoordinasikan oleh IEA atau the International Association for the Evaluation of Educational Achievement yang bermarkas di Belanda. Penilaian literasi membaca dalam PIRLS berkaitan dengan kemampuan literasi membaca pemahaman. Kerangka soal PIRLS dikelompokkan ke dalam tujuan membaca dan proses pemahaman. Literasi membaca untuk memperoleh pengalaman yang dimaksud dikelompokkan ke dalam 2 bagian yang sama besarnya, yaitu memperoleh pengalaman, bersastra, serta memperoleh dan menggunakan informasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum